Salam NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Ketika kita mendengar kritikan-kritikan yang datang dari para pengamat politik, ataupun para politisi, ataupun dari para ahli hukum tata negara di bangsa ini, ataupun dari Gen Z dan orang-orang dewasa di bangsa ini, itu sih biasa-biasa saja. Tetapi bagaimana perasaan kalian ketika ada seorang anak remaja yang mungkin masih duduk di bangku SD ataupun SMP, yang dengan tegas dan lugas dia mengkritik Bapak Anies Rashid Baswedan hanya karena ada sebuah pernyataan yang dilontarkan oleh Anies Rashid Baswedan ini yang membuat dirinya berinisiatif untuk menanggapinya. Pernyataan Anies Rashid Baswedan ini memang beberapa waktu yang lalu menuai banyak kritikan, banyak tanggapan dan kecaman dari para pengamat politik di bangsa ini maupun netizen di tanah air. Tetapi kali ini saya temukan video di mana pernyataan dari Anies Rashid Baswedan ini dikritik keras oleh seorang anak remaja yang menurut saya sangat luar biasa pemikirannya. Tapi untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Anak-anak Palestina dari kelompok Gaza, Fatah, dan lain-lain. Anak-anak dari Gaza, Palestina, Fatah, dan sekitarnya. Apa susahnya bawa saja mereka kemari ke sini, ke Indonesia, ujar Anies Baswedan yang adalah seorang politisi, akademisi, dan juga mantan gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 kemarin, yang juga sekarang mengajukan diri, mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia pada pesta demokrasi di tahun 2024 mendatang. Saya setuju dengan perkataan beliau, karena itu adalah bagian dari rasa peri kemanusiaan, di mana kita tahu sekarang di Israel atau antara Israel dengan Gaza atau Palestina terjadi peperangan yang begitu luar biasa yang telah merenggut banyak nyawa, ribuan nyawa sudah melayang, termasuk anak-anak dan perempuan yang tidak bersalah. Akan tetapi perlu kita ingat bahwa ketika beliau memimpin menjadi gubernur DKI Jakarta, hingga sekarang di DKI Jakarta terlalu banyak sekali anak-anak terlantar, anak-anak jalanan, orang miskin dan sebagainya. Lalu pertanyaan kita, apakah Anies Baswedan sudah memperhatikan hal itu atau tidak? Kenapa ketika ada peperangan antara Israel dengan Palestina, tiba-tiba dia memperhatikan anak-anak di sana dan itu juga menjelang Pilpres 2024 mendatang? Apakah itu hanyalah sebatas politik Anies Baswedan dalam menarik simpati rakyat Indonesia supaya dia dipilih menjadi presiden pada tahun 2024 mendatang? Menurut saya itulah yang terjadi, bahwa itu hanyalah politik Anies Baswedan dalam menarik simpati rakyat Indonesia. Jika tidak, mengapa dia tidak memperhatikan dahulu keadaan-keadaan di Indonesia seperti banyaknya anak-anak terlantar yang sudah saya sebutkan tadi? Kenapa dia langsung memperhatikan atau melihat kondisi negara di luar saja, sedangkan kondisi atau keadaan dalam negara yang sendiri belum terselesaikan oleh pemerintah? Dengan langkah Anies kali ini kita melihat ini ada di posko Antasari, posko relawan, karena kita tidak bisa membuat spanduk-spanduk yang dengan harga mahal. Kali ini kita membuat spanduk dari karung beras. Antar relawan bekerja sama membuat poster dan spanduk.
Mas Bintang, ini lagi bikin apa sih? Hari ini kita lagi mencoba buat spanduk rakyat, Ya. spanduk yang terbuat dari karung goni, karung yang biasa dipakai untuk buat spanduk ini menjadi sebuah kerja-kerja rakyat yang bisa kita lakukan untuk menyisir biaya. Kita ingin menunjukkan bahwa gerakan ini gerakan perubahan untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Untuk rakyat. Oke, kita lihat. Boleh, Bang. Omongannya boleh. Wah, terciduk juga nih. Ada Bang Laude. Pak Pres, boleh sedikit sambil ini? Ya, ini dalam ini ya, gerakan rakyat ya, dengan prinsip gerilya, ya, semua rakyat berperan ya, ya untuk memenangkan Mas Anies dan Gus Muhaimin. ya, Kita menyebutnya dengan spanduk rakyat. untuk rakyat. Ya, ini menginspirasi kita semua dan mengarahkan kepada semua teman-teman para masyarakat relawan. Ayo sama-sama kita berbuat. Hari ini pertanyaannya, apa yang bisa kita kontribusikan untuk kemenangan Mas Amin dan Gus Imin? Apapun yang kita bisa punyai, contoh seperti ini ada karung bekas, ya kita bikin spanduk Iya. demi memenangkan pasangan Anies. Iya. Terima kasih semua. Oke. Dan sebelah sini juga dong. Relawan dengan surat sukarela membuat spanduk untuk rakyat demi kemenangan Pak Anies dan Gus Muhaimin yang mau gabung untuk membuat dan masuk ke relawan Pak Anies dan Gus Muhaimin boleh hadir di Antasari. Selamat sore, melaporkan dari Antasari. Hari rakyat untuk rakyat demi kemenangan 2024. Amin. Spanduk Amin dari karung beras. Semoga saja karung beras itu bukan hasil dari bantuan sosial. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ada dua cuplikan video yang sudah kita simak bersama-sama. Dalam video yang pertama, poin penting yang disampaikan oleh anak remaja ini ketika dia mengkritik keras mengenai kehidupan anak-anak di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta yang masih terlantar, yang masih jauh dari kata sejahtera. Masih banyak kita temukan anak-anak yang hidupnya di jalanan, yang hidupnya di kolong jembatan, yang belum mendapatkan pendidikan yang layak, dan lain sebagainya. Ketika seorang Anies Rashid Baswedan mengatakan bahwa apa susahnya anak-anak dari Palestina, dari kelompok Gaza, dari kelompok Fatah dibawa kemari, dibawa ke Indonesia. Memang sih kalau mau boyong mereka ke Indonesia tidak ada susahnya. Tetapi siapa yang akan menghidupi mereka ketika mereka berada di Indonesia nanti? Apakah Anies Rashid Baswedan akan bertanggung jawab dengan kehidupan anak-anak dari Palestina itu? Tentunya tidak. Dan mungkin Anies tidak mampu. Karena fakta membuktikan dari tahun 2017 sampai tahun 2022 ketika Anies Rashid Baswedan dipercayakan untuk menjadi gubernur di DKI Jakarta, persoalan yang ada di DKI Jakarta mengenai anak-anak yang terlantar ini, mengenai fakir miskin, masih banyak kita temukan.
Semoga saja Anies tidak memanfaatkan situasi perang antara Palestina dan Israel untuk dijadikan sebagai bahan dalam kampanye politiknya, bahan untuk membodohi rakyat agar elektabilitasnya bisa melonjak. Pikiran cerdas, pikiran berlian yang datang dari seorang anak remaja ini, menurut saya secara pribadi, ini adalah tamparan keras kepada Bapak Anies Rashid Baswedan. Generasi penerus bangsa ini sudah cerdas. Mereka akan mengkritik segala ucapan, segala tindak tanduk kita, segala hal-hal yang tidak berkenan di hati mereka. Dengan demikian, mari kita jaga tutur kata kita, jaga perilaku kita dalam berpolitik. Jangan sampai hanya demi untuk meraih suara, hanya demi untuk meraih kekuasaan, apapun akan kita lakukan asalkan kita bisa menang. Itulah nafsu kekuasaan, rasa ego yang terlalu tinggi sehingga lupa dengan hal-hal baik yang ada di sekitarnya. Pemirsa sekalian, mari kita lanjutkan lagi. Kita menyimak beberapa cuplikan video yang sudah saya siapkan dan mari kita saksikan bersama-sama. Ada yang menanyakan bahwa Pak Anies Rashid Baswedan dapat nomor urut 1 itu kadang kode alam. Kode alam tahu dari mana kan, ada yang nanya begitu kan? Saya sampaikan bro, coba bayangkan kalau udah kode alam. Pak Anies Baswedan kalau ini lihat Pak Pancasila, isi dari Pancasila 5 sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Coba pikir, rata-rata pendukungnya Pak Anies adalah orang yang berketuhanan. Percaya nggak? Itu saudara kita dari Nasrani bangga dengan Pak Anies, dari saudara dari Hindu, kemudian yang dari Tionghoa, mau apa lagi, dari India bahkan. Dan rata-rata hampir sebagian besar dari pondok pesantren, para kiai, para ulama, para habaib itu sama kan. Nah, itu mereka semua itu berketuhanan. Jadi orang yang berketuhanan itu sudah pasti nyata bro. Nomor 1 bro, nomor 1. Itu kode alam, itu nggak bisa dikarang-karang. Kenapa nggak nomor 2? Lu ternyata yang nomor 2 itu dapat sama Pak Prabowo dan Mas Gibran. Isinya coba isinya kalau salah. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertanyaannya sekarang, mungkin Pak Prabowo bisa berkeadilan tapi bisa beradab enggak? Kalau Pak Prabowo bisa berkeadilan, bisa beradab. Nah, itu kalau Gibran, lo caranya Gibran jadi wakil presiden, jadi cawapres saja, jadi calon wakil presiden. Itu tuh caranya kurang beradab. Kenapa? Melanggar konstitusi, kode etik, pamannya yang meloloskan menjadi cawapres. Bener enggak? Itu melanggar. Itu berarti adabnya masih kurang. Itu kode alam, bukan ngarang, kode alam. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Kenapa Pak Ganjar kok dapat nomor 3? Isinya dari Pancasila, Persatuan Indonesia. Nggak keadilan, nggak kerakyatan. Kenapa? Karena kalau keadilan belum cukup mampu. Kenapa mesti persatuan? Karena dia tahu kalau dapat nomor 3 Persatuan Indonesia, itu menandakan PDIP sekarang sudah pecah. Kenapa pecah? Pak Jokowi dengan Pak Jokowi itu dengan Gibran sudah pindah ke Prabowo sama Pak Prabowo. Itu udah pecah, jadi butuh persatuan lagi, butuh mempersatukan. Makanya kode alamnya itu nomor 3. Kenapa nggak nomor 1 itu Pak Ganjar? Karena kode alamnya nggak sesuai. Itu saya maksud kode alam. Dan ini saya yakin Anies Rashid Baswedan nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa, karena yang memilih beliau rata-rata yang berketuhanan. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Jangan-jangan yang dibutuhkan Palestina Indonesia, seorang Anies Rashid Baswedan. Palestina aja mengakui bro. Assalamualaikum rakyat relawan Namboan. Sebentar lagi pemilu akan digelar. Mulai sekarang sudah marak perang brand image, di mana masing-masing
capres cawapres, mereka akan memiliki nama-nama brand image mereka masing-masing. Dan kita sudah punya brand image-nya adalah Amin. Tetapi ingat bahwa brand image itu hanya untuk mempermudah masyarakat mengenal pasangan, Lur. Maka mulai sekarang, Lur, brand image Amin yang sudah mengakar mendarah daging kepada rakyat seluruh Indonesia, itu kita perjelas, kita pertegas sekarang, yaitu paslon Amin nomor 1, Anies Muhaimin, harus disebut pasangan nomor 1 itu adalah Amin, Anies Muhaimin. Ojo Amin tok, ayo coblos Amin, coblos Amin, coblos Amin, Oman Amin, Oman Amin. Langsung di TPS, lek wong tuwek-tuwek, wong duwe iso gak ngerti apa-apa, pas dibuka Lundi ki jenenge Amin gak ono, akhirnya milih nomor loro ambil nomor 3 modar kok. Makanya seluruh relawan, tim saya, seluruh pendukung Amin, Anies Muhaimin mulai membantu brand image-nya Amin ini diperlengkap, diperjelas ke masyarakat. Amin itu maksudnya adalah pasangan nomor 1, Amin Anies Muhaimin. Ojo mung Oman Amin. Yo wis lumayan, Lur. Ojo lali coblos paslon nomor 1 Anies Muhaimin. Dudu Amin. Bu, gimana perasaan Ibu tidak dapat dukun? Kecewa, menyesal, ikut berjalan. Acara ini acara tai. Acara tai, bukan lagi amburadul. Acara tai. Kupon banyak digocek panitia, nggak dibuat dari. Kita memang tidak ada dapat sama sekali. Digocek celana panitia. Kami semua tidak ada dapat. Panitia semua yang dapat kupon. Siap, Bu, nanti kita viralkan di melalui informasi, Bu. Oke. Saya ikut turun tangan dan kenapa saya memilih Anies Baswedan. Alasannya sebenarnya oke gini. Emang kita nggak bosen ya ngelihat calon presiden yang orangnya juga kita tahu kita nggak akan pilih. Emang kita nggak pengen nih punya calon presiden yang prestasinya tuh bisa kita banggakan gitu. Kalau misalkan orang nanya, oh ya dia pernah ngapain, terus kita bisa ngomong dengan begitu yakin apa prestasi dia. Emang kita nggak pengen dia balik ke masa-masa ketika nih ada orang bilang kita kayaknya melakukan sesuatu, terus semua orang mau melakukannya. Emang kita nggak pengen balik ke masa-masa itu? Dan saya percaya orangnya adalah ini gitu. Dan saya yakin kalau misalkan kamu ngelihat video Pak Anies gitu, terus dengar beliau bicara, pasti ada sesuatu yang membuat kita pengen bilang ini presiden saya gitu. Nah, saya melakukan apapun yang saya bisa. Kalau misalkan kita mau turun tangan, semua orang bisa melakukan apapun yang mereka bisa. Pada dasarnya ada 3. Satu, gini deh, coba riset sendiri tentang Pak Anies Baswedan, supaya kamu yakin. Kalau perlu bandingin sama yang lain. Oh, saya pede banget ngebandingin beliau dengan calon-calon yang lain. Cari tahu sebanyak-banyaknya, Google, YouTube, apa segala macam, ngobrol sama orang-orang atau baca buku. Yang kedua, mulai pembicaraan di meja makan. Angkat nama Pak Anies Baswedan, tanya sama orang-orang di rumah, sama bapak, calon presiden ini siapa? Kalau disebut, bilang kalau saya pilihnya ini. Dan jangan takut untuk berdebat. Kenapa? Karena nggak ada alasan untuk takut. Kita tahu calon kita keren, kasih tahu semuanya. Yang kita mau lakukan adalah mengubah sesuatu yang udah kebiasaan lama. Tentu akan ada friksi, jangan takut. Orang beliau aja nggak takut untuk dicerca, apalagi kita gitu. Dan yang ketiga, dan ini yang penting, coba dipikirin baik-baik, apa sih satu hal yang secara spesifik kamu tahu kamu bisa lakukan? Apa sih bakat kamu? Kemudian pikirkan dengan yang saya punya, apa yang saya bisa lakukan ketika saya pengen turun tangan untuk Pak Anies Baswedan. Kayak ini, video ini dilakukan sama ada seorang fotografer, studionya juga pinjam punya dia. Ada temen-temen ya, saya, Pak Anies Baswedan aja nggak tahu nih kita bikin video ini, beliau nggak tahu, tapi kita rasa ini perlu kita lakukan karena kita pengen dan kita tahu ini emang layak untuk diperjuangkan gitu. Gini deh, saya jujur-jujuran aja. Apa sih yang saya bisa? Ngomong. Saya cuma bisa ngomong. Sesuatu yang di sekolah pun nggak dinilai. Tapi karena saya tahu itu kemampuan saya manfaatkan sebaik mungkin untuk Pak Anies Baswedan. Jadi cari tahu apa yang bisa kamu lakukan. Dan ketika dalam perjuangan kamu turun tangan, ada orang-orang yang mulai mendekat, kemudian mulai bilang, saya juga mau ikutan dong. Ajak mereka untuk masuk ke turuntangan.org. Ajak mereka masuk ke situ. Saya bangga ngeliat website-nya. Website-nya keren banget. Tulisan, video beliau semakin meyakinkan siapapun untuk mau turun tangan. Kalau emang kamu punya bayangan Indonesia yang keren banget gitu, membayangkan Indonesia bisa jadi sebuah negara yang luar biasa, ada peluang untuk menciptakannya. Tapi itu hanya bisa terjadi
kalau kamu ikut turun tangan. Pak Anies itu cuma bisa ngomong doang, cuma bisa bacot doang, jago ngomong, omongannya manis gitu ya, cuma bisa umbar janji-janji manis. Kita tuh butuh pemimpin nggak cuma yang jago ngomong doang, kita butuh pemimpin yang bisa kerja, yang kerja nyata, nggak cuma jago bacot doang. Gue tuh banyak banget ya kayak baca-baca komenan seperti itu tiap video-video Pak Anies, dan sekarang FYI jam 3 subuh dan gue belum tidur karena ya masih banyak kerjaan. Gue pengen bahas sedikit ya guys ya. Yang pertama menurut gue, jadi seorang pemimpin itu harus jago ngomong. Apalagi di era sekarang. Soalnya gini, di fase zaman sekarang tuh butuh banget pemimpin yang jago ngomong. Kenapa? Karena kita tuh mau bersaing dengan global. Kayak sekarang lagi tahap digital. Kita pasti banyak persaingan dengan global. Minimal sama negara tetangga, sama Singapura, sama Malaysia gitu, sama Vietnam, Thailand. Terus lagi kesananya ada Chinese, ada Amerika, ada Jepang. Kita tuh butuh bersaing dengan mereka. Dan gimana caranya kita bisa bersaing dengan mereka kalau misalnya pemimpin kita aja nggak bisa bersaing dengan mereka? Maksudnya bersaing itu dalam segi gimana caranya nih? Gue kadang bingung gitu. Gimana sih kalau pemimpin kita tuh diundang di satu forum dunia dan lain-lain gitu ya, terus ada kita ngomongin tentang masalah keunggulan dari SDM negara kita masing-masing. Kalau presiden kita tuh nggak jago ngomong, nggak bisa ngomong, birokrasinya gagal, itu tuh bakal susah banget. Jadi kita harus lihat sejarah juga. Pak Soekarno itu di belakangnya ada Bung Hatta. Bung Hatta tuh adalah salah satu orang yang emang dia jago banget ngomong gitu. Dia tuh jago bernegosiasi, dia tuh jago untuk berbirokrasi dan lain-lain. Jadi makanya Indonesia bisa sampai kayak sekarang gitu. Nggak cuma ada tangan Pak Soekarno doang gitu, ada Bung Hatta juga. Menurut gue salah satu tingkat orang bisa dilihat pintar atau enggak dari cara dia ngomong. Itu udah salah satu cara kita bisa menilai seseorang tuh kayak orang ini pinter, cerdas, jenius tuh dari cara ngomong. Dan menurut gue orang yang jago ngomong tuh itu udah pasti otaknya tuh jalan lah, intinya gitu, otaknya tuh jalan. Dan gue nggak kepikiran kalau kita salah milih pemimpin. Katakanlah kita memilih pemimpin yang dungu, yang bodoh, yang kurang gitu ya. Ya bang, kan kalau kerja bisa aja nanti kan pakai menteri dan lain-lain. Ini kita juga harus bisa bedain guys, mana tugasnya presiden, mana tugasnya menteri, mana tugasnya gubernur, bupati, RT, RW, kepala desa. Itu tugasnya beda-beda. Bukan tugas presiden untuk turun langsung ke lapangan dan lain-lain. Itu bukan tugas presiden gitu ya, menurut gua gitu ya. Kita juga nggak butuh presiden yang datang. Misal gua nih di kampung, gua nggak butuh presiden datang ke kampung, nggak perlu. Ya biarin kepala desa aja atau RT, RW di sini yang tugas. Cuman gua butuh presiden tuh yang bisa memonitoring semua gitu. Jadi dia tuh bisa meminimalisir kecurangan-kecurangan yang terjadi. Itu tuh butuh banget sistem-sistem yang dibangun gitu ya. Karena gue tuh nggak kepikiran kalau misalnya pemimpin kita tuh bodoh, dungu. Karena presiden tuh harus bisa dari segala aspek. Ekonomi dia harus bisa. Belum lagi sekarang masalah politik dia harus bisa. Bisnis dia harus ngerti. Persaingan global dia harus ngerti. Belum lagi tentang digital dia harus ngerti. Kenapa? Karena gue tuh nggak kepikiran kalau pemimpin kita tuh nggak ngerti tentang semua hal itu. Yang ada malah apa? Yang ada malah ditipu. Katakanlah menterinya lebih cerdas, menterinya lebih pintar, atau DPR-nya gitu ya, legislatifnya lebih cerdas, lebih pintar, atau rekan kerjanya, rekan bisnis swastanya lebih pintar. Yang terjadi apa? Yang terjadi si presiden kita itu bisa dimanfaatkan, bisa ditipu gitu. Kayak misalnya contoh nih kayak sekarang era digital. Wah Pak, Indonesia sekarang udah butuh search engine sendiri. Kita harus bikin seperti Google dan lain-lain gitu. Karena presiden kita nggak ngerti gimana susahnya bikin search engine. Oh saya setuju, kumpulkan ini butuh budget sekian triliun. Saya setuju, tanda tangan gitu. Sedangkan SDM kita belum mumpuni misalnya untuk bikin search engine itu. Akhirnya dibikinlah search engine itu dan gagal. Akhirnya uang ribuan triliun itu hangus gitu. Itu kan kayak tolol gitu ya, maksudnya nggak ngerti gitu mana ilmunya, mana prioritas, mana yang penting tuh nggak ngerti gitu. Gue tuh worry banget kayak gitu men, worry banget pemimpin kita tuh ditipu-tipu sampai akhirnya uang-uang yang harusnya itu tuh masuk ke masyarakat triliunan, bisa membuka lapangan pekerjaan baru, malah jadi hangus gitu aja. Itu kan kayak bisa banget gitu ya menurut gue. Jadi menurut gue kita tuh jangan salah pilih pemimpin gitu, harus yang pintar, yang cerdas. Walaupun sekarang capres-capres sekarang pada pintar, pada cerdas gitu ya menurut gue. Tapi kita ya paling spesifik kita carilah yang misalnya cocok untuk di era sekarang dan yang kita butuhin tuh yang kayak gimana. Menurut gue itu ya teman-teman. Jangan sampai gue kayak kemarin gitu ya, kayak project kemarin yang food estate itu yang menurut gue kayak itu puluhan triliun kalau nggak salah, nggak tahu berapa. Pokoknya itu triliunan lah project gitu. Sampai akhirnya gagal proyeknya gagal gitu. Jadi petani juga nggak sejahtera, petani juga nggak dapat apa-apa, petani ya intinya nggak ada dampak ke masyarakat kecil. Proyeknya gagal, ngabisin uang triliunan, nggak tahu masuk ke saku siapa, dan ya gagal. Intinya gitu. Jangan sampai hal-hal kayak gitu terjadi gitu. Triliunan tuh men buat lapangan pekerjaan baru itu bisa banget, itu bisa untuk satu kabupaten mungkin ya.
Jadi please lah, jangan aneh-aneh nih milih pemimpin. Saudaraku sebangsa dan setanah air, sedikit saya mau menanggapi bahwa setiap pasangan capres-cawapres tentu mereka punya relawannya masing-masing. Dan para relawan atau pendukungnya ini, mereka akan melakukan berbagai macam cara demi memenangkan pasangannya di pemilu 2024 nanti. Cuplikan-cuplikan video yang barusan kita simak, mulai dari pembicaraan tentang kode alam dari nomor urut yang dimiliki oleh Bapak Anies Rashid Baswedan, Bapak Muhaimin Iskandar, dan Bapak Ganjar Pranowo, lalu dikait-kaitkan dengan bunyi dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia. Itu semua adalah sebuah pikiran yang datang dari para pendukungnya Anies Rashid Baswedan. Para relawan Anies dalam cuplikan-cuplikan video tadi, kita melihat bagaimana mereka begitu antusias untuk mengkampanyekan, untuk mensosialisasikan siapa sosok dari Anies Rashid Baswedan itu. Tentu kita sebagai rakyat, kita sebagai orang Indonesia, kita harus mampu untuk menggunakan logika akal sehat kita untuk mendengar hal-hal yang disampaikan oleh para pendukungnya Anies Rashid Baswedan ini. Apakah itu sesuai dengan fakta atau tidak? Apakah kenyataan di lapangan yang terjadi seperti itu atau tidak? Ketika kita berbicara soal prestasi Anies Rashid Baswedan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta, apa sih prestasi-prestasi yang menonjol dari Bapak Anies Rashid Baswedan selama dia menjadi Gubernur DKI Jakarta? Itu yang harus kita pelajari. Lalu, apakah sumur resapan, tempat untuk parkir air, perubahan nama rumah sakit menjadi rumah sehat, tugu bambu getah-getih, tugu sepeda, tugu sepatu, dan lain sebagainya itu, apakah itu merupakan sebuah prestasi ataukah bagaimana? Dengan demikian, kita harus cerdas, kita harus mampu untuk mempelajari semua rekam jejak dari calon pemimpin kita saat ini. Bukan saja hanya Anies Rashid Baswedan, tetapi juga kepada Bapak Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, dan juga Bapak Ganjar Pranowo bersama Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Mari kita coba compare atau coba membandingkan siapa sih yang terbaik, siapa sih yang lebih berkualitas, siapa sih yang lebih berintegritas, siapa sih yang bersih dari kasus-kasus korupsi, siapa sih yang selama ini selalu bersama dengan rakyat, yang mau berjuang untuk rakyat. Itu yang perlu kita cari tahu, yang perlu kita pelajari, sehingga pada akhirnya kita akan menemukan sosok pemimpin untuk mengayomi bangsa ini. Dan untuk menemukan orang-orang seperti ini, yang paling pertama kita harus melupakan rasa emosi kita. Terkadang kita memilih seorang itu hanya kedekatan emosional, lupa dengan suara hati kita. Padahal untuk menemukan sosok pemimpin yang tepat, yang bijaksana, yang mampu untuk mengayomi bangsa ini adalah pemimpin yang kita pilih dengan menggunakan hati nurani kita. Walaupun kita dipengaruhi sana sini, diajak sana sini, dibayar mungkin dengan uang 100-200 ribu rupiah, tetapi tetap
kalau kita sudah menggunakan suara hati, pastinya kita akan tetap konsisten bahwa di tanggal 14 Februari 2024 saya akan memilih pasangan ini untuk menjadi calon presiden di periode 2024 sampai 2029. Sekali lagi, saya mengajak kepada para pemirsa sekalian, mari kalian pendukung siapapun, saya berharap bahwa kita bisa menggunakan logika akal sehat kita, gunakan hati nurani kita untuk mempelajari rekam jejak siapa yang lebih berkualitas, siapa yang lebih berintegritas dari masing-masing pasangan capres-cawapres yang akan berlaga di pemilu 2024 nanti. Mari kita lanjutkan lagi. Itu kan ada untuk menggalang dukungan ke salah satu pasangan calon Eslon Pani seperti apa? Nah, itulah contoh. Itu yang menurunkan kepercayaan rakyat kepada negara. Ketika aparat negara tidak lagi bersikap netral, yang kemudian jadi korban adalah lembaga negara. Karena itu bagi pribadi-pribadi yang punya aspirasi pribadi, jangan gunakan negara. Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, Anda telah menurunkan derajat negara, dan lebih parah lagi, Anda membuat rakyat tidak percaya pada negara. Karena kepentingan aspirasi pribadi, aspirasi kelompok, menggunakan tangan negara. Tidak apa-apa punya aspirasi, mundur saja. Bila Kabinda memang punya aspirasi, mundur aja dari Kabinda, nggak apa-apa. Tapi kalau dia masih menjadi Kabinda, dia harus netral. Jadi di situ yang akan kita perbaiki. Bukan orang tidak boleh punya aspirasi pribadi. Silahkan punya aspirasi pribadi, tapi jangan gunakan negara untuk aspirasi pribadi. Bedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan negara. Begitu seseorang dilantik, disumpah, maka tanda tangannya, ucapannya, perbuatannya adalah atas nama negara, bukan atas nama pribadi. Karena itulah yang menurunkan kepercayaan rakyat. Itulah yang membuat rakyat tidak lagi melihat negara sebagai institusi penjaga etika, penjaga hukum. Ini perubahan yang akan kita kerjakan. Kita mengembalikan marwah itu. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini apapun tekanan yang kita alami, yang kita hadapi, belum apa-apa dibanding tekanan ekonomi yang dirasakan keluarga-keluarga. Belum apa-apa dibanding sulitnya anak-anak muda cari lapangan pekerjaan. Dibandingkan dengan petani cari pupuk, dibandingkan dengan nelayan, dibandingkan peternak. Jadi seberat-beratnya tekanan itu, tekanan rakyat jauh lebih besar. Dan kita berada di sini memperjuangkan itu semua agar menjadi ringan bagi rakyat, supaya rakyat yang merasakan tekanan hidup yang sulit, lapangan pekerjaan yang sulit, jadi terbebaskan. Dan bila untuk berjuang itu harus menghadapi tekanan, kita hadapi. Karena tekanan yang kita alami jauh lebih kecil, jauh lebih tidak ada apa-apanya dibandingkan tekanan hidup yang dirasakan oleh rakyat. Dan mengapa kita sekarang memilih untuk gerakan perubahan? Karena kita ingin rakyat yang merasakan tekanan begitu besar selama ini terbebaskan dari tekanan itu. Karena itulah kita perlu perubahan. Jadi konsekuensi dari itu adalah berbagai macam tantangan, hadapi saja, itu bagian dari perjuangan. Sore hari ini kami berkumpul untuk menagih atau mengingatkan. Sebelum menagih, kami mengingatkan dulu janji itu, Pak. Kami serius ingin membangun stadion di sini, bahkan kita sudah siapkan rancangannya. Dan nanti akan kita tunjukkan rancangannya. Atau boleh tunjukin ke depan sekalian. Nah, ini dia. Maketnya udah siap nih sekarang. Nanti namanya adalah Mato Angin International Stadium. Mato Angin International Stadium. Dari
dari ketiga capres ini, saya memberikan parameter atau kriteria. Satu, jangan memilih presiden karena diatur oleh undang-undang. Jangan memilih presiden yang melanggar undang-undang. Mestinya di dalam undang-undang lama, presiden itu kalau dia jadi menteri, dia harus mundur dari menteri kalau dia menjadi presiden. Sekarang dia tidak bisa mundur. Ini melanggar undang-undang, melanggar moralitas. Yang kedua, jangan memilih presiden membonceng dinasti. Ini bahaya. Yang ketiga, pilih presiden berasal dari kalangan mahasiswa sendiri yang pernah jadi aktivis mahasiswa politik. Dan memiliki rekam jejak yang bagus dan memiliki moralitas. Itu paling penting. Masa depan bangsa Indonesia adalah terletak pada mahasiswa hari ini. Oleh karena itu, tanggal 22 November di Geraha Pena Surabaya, di sana ada capres yang siap di fit and proper oleh mahasiswa tentang gagasan perubahan itu. Kalau kalian gagasan hadir, kalau kalian tidak gagasan berarti kalian takut hadir di tempat tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian pada kesempatan ini. Dalam cuplikan-cuplikan video yang terakhir tadi, kita menyimak bersama-sama dan kita mendengarkan bersama-sama bagaimana tanggapan dari seorang Anies Rashid Baswedan berkaitan dengan netralitas dari para ASN menjelang pemilu di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Fakta dan fenomena yang terjadi di bangsa ini dalam beberapa bulan terakhir ini memang sungguh dan sangat luar biasa. Mulai dari politik dinasti, adanya obrak-abrik di Mahkamah Konstitusi, lalu sekarang heboh lagi dibicarakan mengenai ASN yang terlibat dalam pemilu 2024. Tentu ini menguntungkan beberapa pihak dan merugikan pihak yang lain. Hal ini memang sudah ditegaskan oleh Bapak Presiden Joko Widodo bahwa para ASN itu tidak boleh terlibat aktif dalam pemilu 2024 ini. Itu semua demi menjaga netralitas. Tetapi fakta hari-hari belakangan ini kita melihat bagaimana peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di bangsa ini di luar dari himbauan Bapak Presiden Republik Indonesia. Bahkan Anies Rashid Baswedan tadi juga berbicara soal tekanan, tetapi Anies lebih mengedepankan soal tekanan-tekanan yang dialami oleh rakyat Indonesia, oleh para pencari kerja dan lain sebagainya. Tetapi itu semua adalah hal-hal positif yang harus kita pikirkan bersama, yang harus kita jaga, baik itu soal netralitas dalam pemilu 2024 ini, baik itu tentang tekanan-tekanan yang dialami sekarang ini, dan kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai rakyat biasa, saya berharap bahwa kita jangan terprovokasi, kita harus tetap konsisten berada di jalan yang benar, berbicara soal kebenaran, soal keadilan. Mari kita bersama-sama menjaga nilai-nilai konstitusi, nilai-nilai Pancasila, dan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah poin penting bagi kita yang rakyat biasa, kita yang tidak berkuasa atau kita yang tidak punya jabatan. Ya, mungkin kita hanya bisa saling berdiskusi lewat media sosial seperti ini, bisa berbagi cerita, bisa berbagi informasi lewat media sosial seperti ini. Dan saya berharap bahwa para pemirsa sekalian, mari kita manfaatkan media sosial kita dengan baik untuk mengkampanyekan atau mensosialisasikan pasangan-pasangan dari capres dan cawapres yang kalian dukung, agar di pemilu 2024 nanti kita bisa menemukan sosok pemimpin yang tepat, sosok pemimpin yang berintegritas, yang rekam jejaknya baik untuk membangun bangsa ini 5 tahun ke depan.
Pemirsa Sainai TV, mungkin itu saja tanggapan singkat saya. Saya mohon maaf jika ada tutur kata atau buah bahasa saya ataupun buah pikiran saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Mari kita saling berdiskusi. Pemirsa sekalian bisa meninggalkan jejak komentar di channel saya agar saya bisa membacanya dan bisa mempelajarinya sekaligus untuk memperbaiki bagaimana kemajuan channel saya ke depan. Bagi saudara dan saudari saya yang belum subscribe channel ini, saya mohon bantuannya untuk mensupport saya dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita-berita menarik yang dari saya yang saya persembahkan kepada pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah berjuang dan jangan pernah menyerah.